لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. إلى الحبيب عبد الله من الأحداث محمد مرزوقي زيد عبد الله فاقي محمد هاشم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وأنوارهم وسلم بركة في الدنيا آخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Wa fil hadithi, dan dalam hadis mathalul qaimi ala hududillahi, permisalan orang yang menegakkan hukum Allah atau tegak di atas hukum Allah, wa mathalul waqi'i fiha, dan perumpamaan orang yang terjerumus di dalamnya, kamathali qaumin, seperti satu kaum istahamu yang mereka mengundi ala safinatin, atas perahu. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang bagian ini, diundi ajalah. Fa asaba, maka mendapatkan ba'duhum, sebagian dari mereka, a'laha, bagian atas perahu, wa ba'duhum, dan bagian lainnya, asfalaha, bagian bawah perahu. Fa kana alladzina, apa itu tulisannya, kok kayak agak aneh. Oh, sama berarti. Kalau umumnya hadis kan wa maladina fi asfaliha. Fa kana alladzina, maka adalah orang-orang min asfala, yang dari bawah, idza staqau, dan kalau mereka memerlukan air, memerlukan minum, alma'a, ing air, jazakumullah, yamurruna, melewati ala man fawqahum, atas orang di atas mereka. Faqaulu, maka alladzina ini mengatakan, lau kharaqna kharqan, andaikan kita memecahkan, kharqan, sedikit pecahan, maksudnya melubangi di bagian mereka itu, fi nasibina, dengan bagian kami, walam nu'dhi man fawqana, dan kita tidak melukai orang yang di atas kita. Fa in taroku, maka apabila alladzina, yang di atas tadi, yang di bawah yang di atas tadi, hum, pada orang yang di bawah, wa ma aradu, bersama apa yang mereka kehendaki, halaku, maka semuanya binasa, jami'an, semuanya, mereka semua binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, dan bila mereka memegang tangan mereka, mereka yang di atas memegang tangan yang di bawah, najau, maka selamatlah yang di bawah, wa najau, dan selamat yang di atas, dan semuanya, jami'an, semuanya. Ini permisalan yang sangat mudah dipahami, bahwa satu kampung, satu umat itu nggak bisa mengatakan hidup sendiri-sendiri, hidup masing-masing, apalagi dengan ibarat bahasa Arab yang maunya diambil dari Al-Quran, a'maluna a'malukum. Nah, itu dari mana itu? Nggak bisa begitu. Satu perahu, walaupun yang melubangi hanya satu orang, tenggelam semua. Yang buat lubang hanya satu orang sebenarnya. Tapi begitu air masuk,
yang tenggelam bukan hanya ngelubangin, semuanya tenggelam. Nah, ini pengibadatan yang dibuat Rasulullah SAW itu pasti tepat. Jadi beda ya tamsil yang dibuat manusia dengan tamsil yang Allah Ta'ala sampaikan atau tamsil yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tamsil kalau kita yang buat kadang nggak tepat, kadang dipaksakan, kadang mengecewakan, atau kadang malah sebaliknya. Karena tamsil buatan orang biasa. Jangan kalau tamsil itu dari Allah Ta'ala ya pasti dalam dan hebatnya, pasnya luar biasa. Seperti ini juga. Bahwa satu umat, satu kaum itu seperti perahu. Bukan seperti tenda, misalnya begitu. Bukan seperti kemah, bukan. Seperti perahu. Soalnya kalau diibaratkan tenda, kemudian ngelubangin bagian atas, bocor, yang basah cuma yang di bawahnya, yang lain nggak basah. Tapi kalau diumpamakan perahu, begitu air masuk, mulai tenggelam, tenggelam semuanya. Maka inilah permisalan orang satu kampung. Makanya kita nggak bisa merasa cukup, apalagi di dalam satu pesantren komunitas lebih kecil lagi. Nggak bisa santri melihat temannya bersalah lalu biarin aja lah urusan dia. Nggak begitu. Nggak begitu. Makanya dalam pelajaran sebelumnya itu kan, jangankan orang melihat, orang nggak melihat aja, tapi ridho dengan kesalahan dia dapat bagian. Apalagi ini melihat gitu. Melihat. Ada yang lihat, ke sana tuh. Hampir pastikan sambil bawa rokok itu. Biarin lah, bukan urusan saya. Dibiarin. Hatinya ridho apalagi. Dapat juga kesalahannya. Makanya seandainya dalam pemeriksaan begitu ya, orang melihat membiarkan tuh dihukum juga memang. Dalam hukum dunia itu. Menyaksikan kejahatan, kenapa kok mendiamkan sementara dia mampu untuk mencegah gitu. Nah, ini dalam hukum agama, dalam aturan agama begitu juga. Kita punya kewajiban untuk menahan, menghentikan kejahatan yang dibuat oleh orang yang satu tempat dengan kita. Wal maknanya apa? Annalladzi ya'muru wa yanha. Sungguhnya orang yang merintahkan dan mencegah, iku sa'in li nafsihi, berusaha untuk dirinya sendiri. Jadi pada hakikatnya dia menyelamatkan dirinya sendiri sebenarnya mah. Wa mustahidun fi najatiha, dan dia bersusah payah atau bersungguh-sungguh dalam keselamatan dirinya sendiri. Bisalamati, dengan keselamatan, mimma ja'alallahu alaihi minal itsmi. Lau sakata 'anil amri wan nahyi ma'al istita'ah. Menyelamatkan diri dari perkara yang Allah Ta'ala bebankan atau timpakan atasnya, yakni yang berupa dosa. Andaikan dia mendiamkan amar, tidak beramar ma'ruf, tidak nahi mungkar, padahal mampu. Minimal itu. Kita nggak bicara ada bencana di dunia, ada hukuman Allah di dunia, nggak bicara itu. Minimal dengan kita mengingatkan, kita nggak kebawa dosa. Minimal segitu. Gimana dalam Quran itu, Masya Allah. Dalam kisah orang-orang yang mancing hari Sabtu tuh, gimana itu ayatnya? Ya Allah, lupa. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ma'dziratan gimana?
Lu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Gimana ayat sebelumnya itu? Awal ayatnya. Qalu ma'dziratan. Gitu kata-katanya. Ayo gimana, dibantu sambung atau qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la rabbihim. Ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Cepetan itu gimana itu awal ayatnya, Masya Allah. Ya Allah, awalnya. Gimana cepetan. Allahumma shalli ala sayyidina. Masya Allah. Gimana? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Cepetan atau awal ayatnya itu, Masya Allah. Di situ diceritakan bahwa ada sebagian yang berusaha untuk berdakwah, untuk menghalangi, yang lain gembosin. Ngapain? Biarin aja urusan mereka. Diomongin juga nggak akan mempan. Diomongin juga nggak dengerin. Maka ini jawab yang masih dakwah itu. Qalu ma'dziratin ila rabbikum. Ini nanti supaya bisa jadi alasan di depan Allah Ta'ala Rabb kalian. Wa la'allam yahdharun. Siapa tahu mereka juga mau menghentikan diri. Tapi alasan pertama itu ma'dziratan itu. Supaya ada uzur. Ya Allah, saya udah ngajak. Waktu itu saya udah ngingetin. Saya udah pernah ngomong. Nah, cuman dia nggak ambil. Cuman omongan saya nggak mempan. Nah itu lain lagi. Maka ma'dziratan untuk cari uzur. Nah ini begitu juga. Kalau mendiamkan itu sampai mendatangkan dosa karena kita mampu lalu didiamkan ya. Maka menghalangi, mengingatkan, melarang ala kadarnya sekalipun, minimal itu mengurangi beban dosa kita. Makanya di akhir zaman nanti, naudzubillah, semoga kita nggak ketemu, itu begitu rusaknya keadaan. Orang berzina di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan. Maka orang yang hanya ngomong, jangan di jalan atuh. Nah, ngomong segitu pun sudah derajatnya sangat tinggi di depan Allah. Hanya ngomong gitu, karena kondisi udah betul-betul rusak gitu. Ngomong segitu pun udah luar biasa nilainya di sisi Allah. Entah dituruti, entah enggak, tapi ngomong begitu pun sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita begitu juga. Jangan pernah meremehkan diri sendiri sehingga nggak berani ngomongin. Wa bima yarju. Ataf ke bisalamah itu. Wa bima, dan dengan perkara yarju yang dia harapkan, min sawabillahi, yakni pahala dari Allah. Wa karimi wa'dihi, dan mulianya janji Allah. Alladzi, yang wa'ada menjanjikan sapa Allah. Bihi, dengan alladzi, iman ing orang, nasara yang membantu, dinahu ing agamane Allah. Wa qama, dan menegakkan sapa man bi amrihi, dengan perintah Allah. Qala Allah Ta'ala, wa la yansurannallaha man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh pasti Allah Ta'ala menolong orang yang menolongnya. Sungguhnya Allah Ta'ala laqawiyyun aziz, betul-betul maha perkasa lagi maha mulia. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah, bila kalian menolong Allah, yang surkum, Allah menolong kalian, wa yusabbit, dan Allah menegakkan aqdamakum, ing telapak kaki kalian. Di samping melepaskan diri dari dosa,
karena nanti masuk dianggap termasuk orang yang meridhoi kemungkaran, juga kita menganggap ada pahala di sini. Nah, mulai Idris. Wa min ahammil adabi, dan termasuk di antara yang paling penting dari adab-adab, wa akadiha, dan yang paling kokoh di antara adab, alaman atas orang amaro yang memerintahkan bima'rufin, dengan kebaikan, au naha an mungkarin, mencegah keburukan, kemungkaran. Di antara adabnya apa? Adabnya mujanabatul kibri, menghindari takabur, wat ta'nifi, dan mencela, mencerca, wat ta'yiri, mencela juga, wasyamatati, dan mencela atau merendahkan bi ahlil ma'asi, pada ahli maksiat. Ini termasuk adabnya. Sebab orang nggak tahu ujung umurnya gimana. Maka tatkala kita beramar ma'ruf nahi mungkar, melihat orang maksiat, jangan langsung mengklaim bahwa saya ahli surga, dia ahli neraka, saya lebih baik daripada dia. Nah, itu sangat bahaya. Itu namanya takabur. Di depan mata kita sekarang oke, dia melakukan kemungkaran, tapi masa depan kita kan nggak tahu gitu. Siapa tahu dia akan lebih soleh daripada kita. Sering Abuya ibaratkan bahwa kita ini semua dalam perjalanan, nggak tahu masa depan, seperti orang naik mobil. Sampai di jalan papasan sama temannya, baru keluar rumah, jalan lewat gang. Orang yang nyetir mobil ini, dia perjalanan dari Bandung mau ke Surabaya misalnya. Pas ngeliatin teman, Kang kemana? Sambil nenteng tas gitu. Mau ke Surabaya, insya Allah. Surabaya. Udah ditinggal. Sambil jalan dia bersungut-sungut, dia gerutu itu. Surabaya. Jalan kaki. Setahun baru nyampe. Nggak bener itu. Iya, waktu ketemu memang posisinya begitu. Betul, waktu ketemu itu. Tapi setelah dia tinggalkan kawannya yang jalan kaki tadi, ternyata kawannya megat taksi. Mang, airport. Ke airport. Terus, naik apa? Naik pesawat ke Surabaya. Duluan siapa nyampainya? Duluan yang tadi jalan kaki. Betul, waktu tadi itu jalan kaki, memang benar. Tapi setelah itu dia naik pesawat. Gitu. Nah, ini santri juga begitu. Jangan lihat sekarang, ini tukang ngantuk. Siapa tahu jadi wali nanti. Masya Allah. Ini waktu ketemu aja, waktu bareng-bareng. Gak tahu setelah ini 5 tahun di sini, tahu-tahu berguru pada seorang wali besar. Wah, ketemu lagi. Syekh Maula, Masya Allah. Jadi, gak ada yang mustahil itu. Gak ada yang mustahil. Waktu Abu yang ngajar di Dago itu ada gitu. Diajarin susah, suka ngantuk gitu. Masya Allah, tahu-tahu berguru ke orang mana gitu. Jadi tukang tiup. Itu pasiennya sampai Malaysia. Itu hitungnya santri Abu ya, temannya Imdad itu. Pelajaran susah, tapi subhanallah. Jadi tiupannya tuh berisi uang begitu. Sekali ini dapat uang, sekali ini dapat uang. Wallahu Akbar. Itu sampai pasiennya Malaysia, sampai punya istri di Malaysia 2 orang, Indonesia 1 orang. Langsung cenghar nih. Kalian apa tahu apa satu aja belum, udah ketawa-ketawa. Makanya dia paling semangat. Jadi yang di depan mata ini jangan buru-buru menilai gitu. Jangan buru-buru menilai. Ini hanya sekarang aja. Tampaknya ada yang suka terlambat, ada yang ngantuk-ngantuk gitu. Kadang ngaji sampai ngiler-ngiler gitu. Bukan dibiarkan, ditegur, tapi jangan
lantas meremehkan, ngiler, ngantuk lagi. Jadi apa nanti? Oh, nggak tahu kita. Nggak tahu. Siapa tahu setelah itu dia berguru ke Yaman gitu. Masya Allah, puasa 5 tahun. Wah, pulang-pulang, Masya Allah, ngapung. Ya, iya naik pesawat kok. Ini tadi ibaratnya seperti itu tadi. Kita ini berpapasan waktu itu memang keadaannya beda. Tapi ke depan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia terus belajar. Ada adik kelas Abu Ya waktu dulu di Aliyah. Kalau lihat sekelas tuh, ya Allah, Masya Allah. Bandel pokoknya. Kita kan diasramakan. Itu saking bandelnya. Keluar dari kamar, mau makan di tempat makan bareng-bareng. Itu nggak pakai baju, nyantai aja, cuma pakai celana. Makan sekalian saya berdiri ketawa-ketawa. Ya Allah, ya apa ini? Kadang tengah-tengah itu ketawa, hitut lagi. Wah, ya Allah. Aduh, Masya Allah. Nah itu belajar. Tahu-tahu sekarang jadi dosen, jadi peneliti. Jadi kalau ada tukang hitut, jangan-jangan jadi peneliti nanti itu. Jadi pokoknya yang di depan mata ini ada kesalahan, oke ditegur, oke diluruskan, tapi jangan sampai kita merasa lebih baik secara mutlak. Itu yang jangan. Kesalahan tetap kesalahan, tetap. Nggak benar diingetin, tetap. Tapi perasaan dalam hati bahwa saya lebih baik daripada dia, bahwa ini nggak ada nilai, oh itu jangan. Bahaya itu. Bahaya. Tadi itu, kita nggak tahu masa depan soalnya. Maka tinggalkan kibar, ta'nif, ta'yir, syamatah, itu tinggalkan semua. Fa inna dzalika qad yubtilu tsawaba ijlisu. Sebab sungguhnya hal itu terkadang membatalkan pahala. Bisa membatalkan pahala. Wa yujibul iqaba, dan mewajibkan datangnya siksa. Karena disertai takabur gitu. Iya, melihat kesalahan, oke itu kesalahan. Tapi jangan kita langsung melihat, oh itu emang begini, ini begini, itu terus saja seolah itu betul-betul orang yang rendah banget. Itu enggak. Orang itu sesalah-salahnya, apalagi mau mondok, mau nyantri, itu masih banyak kebaikannya. Yang salah tetap salah kesalahannya. Tapi bukan berarti orang ini langsung buruk, langsung jelek banget, langsung jahat misalnya. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Masih banyak kebaikannya. Nampaknya betul ngantuan, tapi ternyata tukang khidmat. Nah, kan kita nggak tahu. Tahu-tahu pas ada temannya bajunya kotor, diam-diam dicuciin di belakang. Lah, kan kita nggak tahu itu. Wa rubbama yakunu da'iyan, dan terkadang ada sikap begitu itu da'iyan, pendorong ila raddil haqqi, pada menolak kebaikan, menolak kebenaran. Wa adami qabulihi, dan tidak diterimanya kebenaran. Wal isibaja batillahu, tidak dia penuhi, tidak dia penuhi lahu pada kebenaran, enggak mau menerima itu. Isinya benar, pemberitahunya benar, tapi sambil sombong gitu yang ngomongin, sambil ngeledekin. Nah itu mau diturutin akhirnya jadi gengsi juga. Jadi kesel sendiri yang diomongin. Jadi malah nggak efektif gitu. Kan banyak itu kejadian di kampung-kampung itu. Benar memang yang dilakukan orang kampung itu memang salah ya memang. Misalnya waktu acara membangun rumah misalnya, atau acara panen misalnya, atau acara pernikahan misalnya, taruh sajen di
pojok-pojok rumah, di perempatan misalnya. Ini untuk eyang, penunggu kampung misalnya gitu. Ya ini memang salah. Tapi kalau cara mengingatkannya nggak tepat, kadang jadi perlawanan. Kamu tahu apa? Saya udah lahir, kamu bayi juga belum, misalnya begitu. Diam kamu. Begitu. Jadi kalau cara mengingatkannya benar, baik ya dia bisa nerima. Nah ini kadang-kadang karena cara mengingatkannya yang tidak tepat, akhirnya malah ini raddil haq, timbul perlawanan, nggak mau nerima, nggak mau dengar. Walaupun dalam hati ngakui, iya dia tuh benar sebenarnya. Saya salah, tapi kalau caranya gini ya maaf aja, gengsi lah. Falyahdar, maka hendaknya berhati-hati atau menghindarkan diri, kulal hadari, sesempurna mungkin menghindarkan diri, min dzalika, dari itu tadi semua. Jangan dengan ta'nif, dengan ta'yir. Jadi kalau salahnya itu, ya udah itu aja gitu. Jangan merembet kemana-mana, dipapai itu, apalagi ya. Kayaknya bapak kamu juga, naudzubillah, itu malah lebih jadi dosa besar itu. Dihubung-hubungkan begitu. Nah, itu kelakuan jahiliyah begitu. Ini salah, bapaknya dibawa-bawa, dihubung-hubungkan. Nah, itu kelakuan orang jahiliyah itu malahan gitu. Jangan pernah itu kelakuan jahiliyah itu. Salah, udah poin yang salah itu aja. Jangan dicari-cari dihubung-hubungkan begitu. Wal yakun, dan hendaknya ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu iku rafiqan, lembut, syafiqan, kasih sayang, layyinan, lembut atau halus, rahiman, dia orang yang sayang, mutawadian, tawaduk, mahfudhal janahi, merendahkan diri atau rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh, tapi kalau merendahkan diri ya bagus, sama dengan rendah hati. Kalau rendah diri ya minder nanti. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah Ta'ala adalah Maha Pemberi taufik dan Maha Penolong. Wa bihi thiqatu wa alaihi tuklan, dan atasnya kita percaya dan padanya lah kita berserah diri. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal